Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita langsung masuk aja di dalam tema bulan ini, yaitu Miracle of Christmas, artinya keajaiban Natal. 1 bulan. Namun setiap minggu, setiap ibadah saudara, itu ada tema-tema khusus. Supaya keajaiban Natal ini kita bisa mencapainya dengan baik. Yaitu hari ini kita ada temanya, orang muda yang visioner. Di tengah-tengah kita melihat keajaiban Natal ini, tentunya orang-orang muda juga harus visioner. Ambil tanggung jawab. Ada sesuatu yang kita pegang dan kita lihat, supaya ibadah itu bukan hanya satu rutinitas. Sesuatu yang sepertinya kebiasaan. Sama seperti saudara makan, itu bukan hanya kebiasaan, tapi ada namanya kelaparan. Namun sayang di dalam firman Allah, kita tidak pernah mengalami namanya kelaparan rohani. Sehingga Tuhan berkata, berbagailah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Sehingga mulai hari ini timbulkan saudara, seperti saudara makan itu memang kebiasaan. Tapi tidak selalu jam yang sama, ukuran yang sama. Kalau enggak makan saudara pasti lapar. Ketika lapar saudara pasti cari makanan. Namun sayangnya orang di gereja yang sebenarnya kita lapar rohani. Tapi datang di gereja bukan mengisi, menutupi kelaparan rohani kita. Tapi kita masih tetap mengambil satu kebiasaan. Artinya rumah rohani kita, hidup kita, rohani kita saudara. Sudah tidak lagi punya perasaan lapar dan haus. Boleh dikatakan ini satu pertanda. Hanya orang-orang yang mati saudara, yang sudah tidak merasakan lapar dan haus. Mungkin saudara hidup saudara, punya aktivitas yang begitu tinggi, punya semangat kerja dan melayani. Namun sebenarnya rohani kita mungkin sudah di titik seperti itu. Sudah ngerti firman, sudah tahu, saudara sudah biasa makan nasi goreng, mau apa saja, saudara sudah biasa. Sudah tahu di restoran ini sudah ada puluhan kali makan di sana. Sudah tahu rasanya. Tapi saudara masih tetap ingin makan lagi dan menikmati dengan lahap. Tetapi lain dengan firman Allah, kelihatannya kita sudah tidak ada lagi perasaan itu. Oleh karena itu saudara, kita harus menjadi orang berbahagia lagi. Kita harus timbulkan perasaan lapar akan firman Allah itu. Oleh karena itu saudara, firman Allah diberikan kepada saudara satu pelajaran supaya saudara bisa menangkap segala melalui pikiranmu. Dan kau bisa menyimpan di dalam hatimu. Dan bisa menonton di dalam kehidupanmu. Sehingga kau punya pengharapan. Sehingga engkau punya visi yang jelas. Di tengah-tengah kehancuran. Di tengah-tengah kegagalan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan. Namun visi itulah yang akan menuntun kita sampai kepada tujuan. Semangat kita, kekuatan kita. Ya saudara, itu ada batasnya. Tetapi firman Allah, ketika kita makan di dalam kehidupan kita, dia akan melahirkan satu visi, satu pengharapan, satu janji yang kekal. Saudara boleh makan yang mahal. 6 jam, 7 jam saudara akan lapar. Tetapi firman Allah ini ketika engkau makan, maka menimbulkan satu janji, satu kekuatan rohani yang dahsyat sekali. Oleh karena itu saudara, kita masuk Miracle of Christmas ini. Buat keajaiban itu. Melalui orang-orang yang visioner. Yaitu engkau dan saya. Khususnya orang muda. Karena waktu Yusuf, dia pertunangan usianya bukan tua. Lain dengan Boas sama Ruth, Boas sudah memang tua. Tetapi Maria masih muda. Yusuf masih muda. Mereka akhirnya pertunangan umur berapa tahun dulu kalau orang pertunangan menikah. Tidak seperti sekarang.
Pasti mereka kalau sekitar 20-an, kalau nggak menikah mungkin mereka ada perasaan tertentu. Nah kalau saudara hari ini mungkin kau SMA atau university. Di zaman dulu mungkin sepertinya Maria dan Yusuf. Oleh karena itu anak-anak muda hari ini, tangkap visi itu. Kita masuk di dalam poin pertama, bintang di atas langit. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Tidak ada bintang di bawah. Dia ada di langit. Artinya saudara, ketika engkau melatap, ketika melihat Allah, di situ engkau punya satu pengharapan. Ketika engkau melihat ke bawah, di situ kita tahu kita manusia yang akan mati. Namun ketika kita menatap ke langit, kita tahu ada Tuhan di atas itu. Dan yang menghiasi langit dengan banyak bintang. Supaya setiap orang sadar bahwa hanya karena manusia di bumi ini, Allah menjadikannya miliaran bintang untuk menghiasi. Supaya kita dihibur ketika malam gelap. Ketika tidak ada pengharapan, kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Kalau langit aja didandanin, apalagi manusia. Oleh sebab itu anak-anak muda, jangan lagi putus asa. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, bintang di atas langit. Kita lihat, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem perjalanan cukup panjang. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Karena ada bintang itu. Sehingga mereka pergi ke Yerusalem. Mereka mau mendatangi Yesus di Bethlehem. Mereka menyembah. Saudara, di dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan, saudara, kalau tidak ada bintang, kalau tidak ada sesuatu yang menggerakkan kita menjadi robot-robot, saudara. Minggu lagi, ketemu lagi, lain dengan orang yang punya visi, lain dengan orang yang menatap ke langit, saudara. Lain orang yang melihat kemuliaan Allah. Dia datang di gereja, ada satu kehausan dan kelaparan akan firman Allah. Aku ingin menikmati makanan, bukan di restoran yang terkenal di dunia, tetapi makanan yang dari surga. Yang disajikan Allah kepada kita. Saudara, memang secara perut kita tidak kenyang. Tetapi saudara, secara semangat, secara iman, secara pengharapan, kita akan dikenyangkan. Makanan yang paling mahal sekalipun tidak bisa membuat kita semangat. Makanan yang paling sehat, paling mahal sekalipun tidak bisa menimbulkan satu kegairahan maupun pengharapan. Tetapi makanan dari surga. Sebab itu Yesus katakan apa? Akulah roti dari surga. Siapa yang akan makan, dia akan tidak lapar lagi. Haleluya. Jangan lagi saudara datang tadi di gereja, firmannya apa? Aku sudah tahu. Besok saudara makan nasi goreng, sudah tahu. Tadi yang lain. Nasi bakar, sudah tahu. Cari apa saudara? Nasi mentah. Cari apa? Sama kita makan. Saya kira saudara makan satu makanan di tempat saudara. Saya kira itu sudah lebih dari 100 kali. Satu macam. Tapi saudara masih bergairah makan lagi. Kenapa 1-2 ayat yang saudara sudah tahu? Di gereja, itu lagi. Tidur saudara. Berbahaya. Ada yang gak beres dalam hidup kita. Ayat yang ke-10. Matius pasal 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Belum berjumpa Yesus dalam perjalanan. Karena melihat bintang itu, mereka bersukacita. Belum berjumpa Yesus. Bagaimana dengan kita yang telah berjumpa Yesus, telah menikmati saudara, firman
telah menikmati kebenaran Allah, masakah tidak ada sukacita? Berarti bintang itu telah hilang dalam hidup saudara. Kembalilah saudara, bukan bintang-bintang umum yang kita lihat. Tapi ini kita bicara secerca harapan yang disinarkan Allah di dalam kehidupan kita. Berupa sebuah janji dan firman Allah yang kekal. Kita harus tangkap itu. Oleh sebab itu minggu, aku mau cari secerca sinar dari surga itu. Atau roti dari surga itu. Mungkin saudara mau kemis, mau Jumat. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin melihat cahayanya. Aku ingin menikmati rotinya yang dari surga. Bukan jadi orang kebiasaan yang di gereja. Yang hanya tertarik karena situasi yang ramai, hilar bingar. Tetapi ada sesuatu pribadi saudara yang mengalami kebutuhan akan hadirat Allah. Kebutuhan akan sinar cahaya secerca itu yang dari surga. Yang sanggup menerangi hati kita yang gelap, pikiran kita yang gelap. Mungkin masa depan kita yang gelap. Tapi kita bisa menikmatinya. Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat poin yang kedua. Hikmat dan bijak orang muda. Dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan untuk orang-orang muda. Matius pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Bagaimana kita mendapatkan hikmat dan bijaksana, Pak? Orang Majus ini berjalan, ada sebuah bintang yang menuntunnya. Namun kemudian mereka ada sampai di Yerusalem. Karena mereka tangkap itu seorang raja lahir. Dia tidak berpikir itu raja segala raja, raja surga. Bukan lahir di Yerusalem, istana. Bukan di kota Roma, di Bethlehem, rumah roti, saudara. Akhirnya di tengah perjalanan, dia kehilangan itu. Dan kemudian mereka mendapatkan firman Allah. Sehingga mereka menuju ke Bethlehem kembali. Kita lihat dulu, hikmat dan bijak orang muda, Matius pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Ketika mereka kehilangan karena mereka berpikir itu di Yerusalem, bintang itu hilang. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Firman Allah, saudara, membuat mereka kembali menuju ke Bethlehem. Kerap kali saudara-saudara berkata, Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Kalau begitu aku mau tinggal di Yerusalem. Aku anak raja. Pikiran kita berbicara tentang kemegahan, kemewahan dunia. Tapi kita lupa, saudara, bahwa pikiran kita harus melihat kemuliaan surga. Bukan sebuah istana, bukan sebuah secara duniawi. Tetapi saudara di gereja melihat dan mencari kemuliaan surga. Walaupun mungkin gereja kita bentuknya kecil, mungkin juga sebuah pondok. Tetapi tidak mengurangi kemuliaan surga itu. Karena para gembala pun datang ke sana. Karena dia melihat langit Efrata dipenuhi malaikat Tuhan. Jadi yang membuat tempat itu punya kemuliaan. Bukan mewahnya. Bukan mahal, bukan megahnya. Tetapi makhluk surgawi itu yang membuat tempat itu
ada kemuliaan surga. Demikian juga hari ini saudara, kerap kali pandangan kita juga berbeda. Aku anak Tuhan, aku harus kaya, tinggal di ini mobil. Ada juga bisa. Tetapi itu kemuliaan dunia. Yesus pernah ditawarkan oleh iblis kemuliaan dunia. Kalau dia mau menyembahnya. Tapi Yesus menolaknya. Karena kemuliaan surga melebihi dari kemuliaan dunia. Oleh karena itu banyak orang saudara menolak dunia. Tetapi untuk menuju surga. Mungkin kata-kata saya saudara sebagai orang-orang tertentu, ini salah. Saudara membaca Ibrani pasal 11. Bagaimana Musa menolak sebagai anak Firaun tinggal di istana. Karena dia melihat kemuliaan surga lebih daripada istana. Makan yang cukup, pengawal yang cukup, semuanya serba cukup, serba megah. Tidak bisa mengalahkan kebahagiaan, kemuliaan surga. Oleh sebab itu banyak orang-orang, saudara, yang dianggap bodoh oleh dunia. Ikut Tuhan, kok mau bayar harga, kok mau pikul salib, dia belum tahu rasanya. Sukacita dari surga. Sama seorang ibu yang mengandung, dia sakit, susah. Perutnya ditarik, kulitnya sakit. Selama 9 bulan dia mesti jaga jalannya. Tidur tidak bisa tengkurap. Kenapa saudara? Dia menderita. Karena ada sukacita besar yang mengalahkan penderitaannya. Karena seorang anak telah lahir. Walaupun dia mengalami kesakitan. Dia menjerit. Namun setelah itu dia tersenyum. Bahagia. Itu orang tidak pernah mengetahui. Kesukaan surga melebihi daripada dunia. Sehingga sekarang orang-orang dilarikan di gereja yang sebenarnya ada kemuliaan surga. Sukacita surga dibelokkan kepada dunia. Sama seperti kita hari ini menghadapi pencobaan ketiga oleh iblis. Kita tidak pernah menolak dunia. Tetapi saudara utamakan surga. Jangan kehilangan surga hanya karena dunia. Justru saudara membayar surga itu dengan duniamu. Miliki surga itu. Oleh sebab itu hikmat itu datang dari firman Allah. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kita mau melihat dulu saudara. Saya menjumpai banyak teman saya berkata, maaf Pak ya. Menurut saya menyangkal diri itu enggak perlu lagi. Karena kan kita sudah lahir baru. Kalau kita enggak nyangkal diri hari ini saudara tidak ke gereja. Kalau saudara tidak menyangkal diri saudara tidak mungkin kerja. Kalau saudara tidak menyangkal diri, saudara tidak mungkin saudara mau bangun dari tempat tidurmu. Membuka semua kegiatan. Semua. Apa yang kita enggak suka. Akhirnya kita lakukan, itu juga bentuk penyangkalan diri. Di dunia ada, di gereja juga ada. Di dunia supaya saudara menjadi satu orang yang punya aktivitas yang baik. Di gereja saudara nyangkal diri, bukan aktivitas yang baik. Aktivitas yang menyenangkan hati Allah. Yang menyenangkan hati penciptamu. Ada orang juga berkata kepada saya, maaf Pak. Arti pikul salib kok gak ada bagi saya ya. Hidup ini enak. Saudara tanya para rasul juga enak. Walaupun dia, saudara harus jadi martir. Walaupun dia dalam penderitaan enak juga. Jadi kenikmatan itu bukan bicara kita tidak sakit. Kita saudara bukan berarti kita punya uang lebih-lebih. Dari kenikmatan itu kalau kita bisa menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Kalau saudara bisa menyeberangkan orang tua yang susah atau orang buta sampai ke tempat itu, perlu penyangkalan diri. Perlu juga pikul salib itu namanya. Saudara mesti cekat-cekat mobil semuanya saudara tonton. Sebentar saudara mesti cuci tangan karena orang itu kotor. Saudara membuang waktu. Saudara melewati bahaya.
Hanya untuk orang yang saudara gak kenal. Tapi yang butuh pertolongan. Tapi setelah itu saudara rasa ada bahagia. Aku telah melakukan sesuatu. Bukan untuk kepentinganku. Demikian orang yang pikul salib itu melakukannya. Saudara, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat Daniel ketika disuruh menyembah patung itu. Dia tidak mau. Dia tinggal di istana. Karena tidak mau dia dimasukkan di gua singa. Apakah Daniel tidak pikul salib saat itu? Ketika Daniel ditawari makanan, suruh makan dia tidak. Tidak boleh makanan yang dilarang Tuhan. Apakah dia tidak sangkal diri pikul salib? Saudara, ada begitu banyak. Ada seorang manajer yang digaji oleh perusahaan besar. 1 bulan 300 juta. Namun dia tertarik melayani orang-orang cacat. Yang mungkin tidak digaji, bahkan dia keluar duit. Karena dia juga punya anak yang cacat. Apakah dia tidak menderita? Menderita. Dia rugi-rugi. Tetapi dia bahagia. Jadi pikul salib saudara mesti renungkan baik-baik. Pikul salib itu bukan berarti kesalahan kita. Bagian Tuhan yang mengasihi manusia. Kita ikut ambil bagiannya. Banyak orang bicara pikul salib saudara tidak mengerti semuanya. Tapi melalui ini kita lihat terus. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kita lihat dulu. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yang barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yakinkan namamu tertulis. 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ada hukuman, ada juga upah. Orang kaya, pesta pora setiap hari. Adalah Lazarus yang miskin, hidupnya berat. Saudara akhirnya mati. Yang kaya masuk neraka. Lazarus miskin masuk di pangkuan Abraham. Orang kaya kurang apa? Ketika dia kepanasan, tolong Bapak Abraham celupkan jari dari Lazarus ke air, teteskan ke mulutku. Tidak bisa. Kamu sudah menikmati yang enak-enak selama di dunia. Itulah orang yang tidak pikul salib. Dia kerja dengan uangnya, tenaganya. Saudara. Dan dia berburu jahat mungkin. Tetapi dia pesta pora. Tidak pernah ada satu beban melayani. Untuk bayar harga, tidak ada. Sama seperti saudara hari ini. Ditawarin ada 2 menteri yang ketangkap. Saudara. Apakah benar secara terbukti pengadilan kita nggak tahu. Tapi sudah ditangkap 2. Sampai hari ini. Dalam 1-2 minggu. Seandainya saudara juga sama. Saudara ditawarin, ayo korupsi, ayo. Saudara tidak mau korupsi. Saudara disingkirkan dari perusahaan karena nggak mau korupsi. Apakah itu satu kebodohan? Itulah namanya pikul salib. Tetapi orang dunia enggak. Yang penting dapat uang. Itulah kemakmuran. Saudara, jadi harus dipikirkan baik-baik. Apa itu pikul salib? Karena ada orang yang menerima upah yang baik, ada orang yang menerima hukuman yang mengerikan. Kita lihat ayat yang ketiga. Hikmat dan bijaksana selama hidup. Khususnya untuk orang-orang muda. Kita bukan tidak boleh hidup nyaman. Tapi ingat zamannya Nuh. Dikatakan akan terjadi di zaman sekarang. Semua akan pesta pora, makan, minum. Dan kemudian kawin mengawinkan. Namun kemudian kedatangan anak mereka tertinggal. Bukan salah. Tetapi ambil bagian pekerjaan Tuhan. Kalau kamu kaya, lakukan pekerjaan Tuhan juga. Kalau kita miskin, kamu lakukan juga pekerjaan Tuhan. Minimal tidak menipu. Kita lihat ayat yang ketiga.
Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Siapa yang bijaksana? Orang yang membangun rumah rohaninya dengan firman. Siapa orang bodoh? Orang yang membangun rumah rohaninya dengan pasir. Saudara, cuma cerita-cerita isapan jempol saja. Batu, saudara, berarti sesuatu yang kelihatan padat. Bukan pasir yang kelihatan biasa saja. Terus kita lihat lagi. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Lihatlah bintang. Dan kamulah salah satu bintang itu. Ketika Abraham gak punya anak. Tuhan panggil Abraham. Lihat bintang di langit. Hitung itu. Aku tidak sanggup, demikian banyaknya keturunanmu. Seperti bintang di langit. Yang dilihat Abraham itu terlalu banyak. Dan itulah mungkin engkau dan saya. Yang menuntun orang kepada kebenaran. Bukan menuntun dirimu sendiri. Aku di gereja cukup. Aku tidak berbuat jahat. Sudah, aku kerja nikmati. Aku punya istana, punya anjing, punya sepeda motor, punya semuanya. Nikmati motor gedeku. Aku nggak salah kok, aku di gereja juga dengar firman. Tapi engkau tidak bisa menuntun orang kepada kebenaran. Bisa tanggap nggak ini? Itu orang bijaksana. Kita bicara tentang pikul salib itu. Bayar harga karena menuntun orang kepada kebenaran. Banyak orang meninggalkan pekerjaannya. Termasuk saya meninggalkan banyak. Hanya untuk hidup seperti ini. Menderita. Bahagia, lebih bahagia daripada siapapun. Yang punya rumah mewah sekalipun. Yang saya jumpai orang tersenyum, saya lebih bahagia dari dia. Saya kasih tahu jujur saya ngomong. Saya menikmati lebih daripada orang lain. Ketika saya melihat orang air matanya keluar. Mendengar firman, kemudian dia kuat. Sukacita besar dalam hidup saya. Bukan saya makan melihat orang menderita. Saya tetap makan. Itu karena pikul salib, gua enggak. Tidak berlaku dalam hidup itu. Kita lihat terus saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Anak-anak muda khususnya. Jangan hanya kerja untuk dunia saja. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan. Kesetiaan. Kasih dan damai. Bersama-sama dengan mereka. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang kita layani. Orang-orang yang bersama cari Tuhan, bukan aku sendiri. Yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Anak-anak muda, kejarlah itu. Kejar! Bukan kejar harta, kejar. Aduh saudara. Prestasi. Kita boleh itu, tetapi utamakan Tuhanlah. Tuhanlah yang utama yang memberikannya. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi. Makan roti dengan susah payahnya. Karena Tuhan memberkati. Memberikan kepada dia. Orang yang dicintainya. Pada waktu tidur. Artinya setelah kita kerja. Allah memberkatinya. Kerjaan kita. Kalau kita kerja terus. Namun Allah tidak memberkati kerjaan kita. Ya terus tumpang tindih terus begitulah. Hidup itu. Orang muda yang visioner, tangkap itu. Kejarlah keadilan. Hidup damai. Kesetiaan. Saudara. Kejar itu. Kita lihat terus saudara. Orang muda yang visioner. Mazmur 127, tadi ayat 2 sampai dengan ayat 4 boleh keluarin. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Tangkap ini. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan bertindak kerja. Pada waktu tidur artinya setelah kita bekerja, kita istirahat, Allah bekerja di situ. Apa yang kita kerjakan, Allah memberkatinya. Berarti Allah bekerja. Kalau kita tidak bekerja, saudara itu kesalahan. Ayat ini harus ditangkap dengan benar. Visi itu harus jelas. Terus kita lihat untuk siapa ayat itu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah.
Jadi anak yang lahir dari kandunganmu, itu upah luar biasa. Upah dari Tuhan. Amin. Kalau bicara upah itu berarti saudara, Tuhan memberikan upahnya itu. Ayat yang terus keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Saudara tahu ini, anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau saya narik panah, saya tarik, bisa kena, bisa tidak. Tetapi kalau pahlawan yang biasa tanah, biar dia tidur, biar dia jongkok, biar saudara di kuda, dia jalan sambil nembak, dia pasti kena. Kita tidak pernah tahu sasaran kita. Kita tidak pernah tahu kecepatan kita. Yang kita tahu adalah diri kita sebagai anak panah di tangan Tuhan. Amin. Dia yang akan melemparkan di posisi mana, di target mana, jauh atau dekat. Kita tidak bisa memilihnya. Itu anak muda yang visioner. Daniel, dia punya visi jelas. Dia punya visi, Daniel itu. Saudara juga melihat bagaimana Yakub, dia anak bungsu. Tapi dia punya visi. Aku harus dapat yang namanya hak kesulungan. Gak mungkin. Hak kesulungan itu milik Esau, tapi dia ingin. Jatuhlah waktunya. Esau menjualnya dengan makanan. Mungkinkah itu juga orang-orang Kristen sekarang yang pusir jadi Kristen, menjual karena kemegahan dunia? Yakub menerimanya. Apa yang Yakub terima? Dia kehilangan harta keluarganya. Dia harus meninggalkan ayah ibunya. Dia harus pergi seorang diri. Tidak membawa bekal. Itukah juga saudara, dia seorang visioner yang mau pikul salib. Yang mau bayar harga. Apa yang didapat Yakub? Jelas, salah satu disebut keturunan Yakub sebagai Israel. Luar biasa enggak saudara? Sedangkan Esau itu menjadi namanya Edom. Yang tidak kenal Tuhan. Dan yang melahirkan yang namanya Herodes yang ingin membunuh Yesus itu. Itu keturunan daripada Esau. Edom. Herodes itu dari keturunan Edom. Dari Edom. Saudara mesti tahu seperti ini. Padahal dengan ayah yang sama. Dari Ishak. Karena hak kesulungan. Oleh karena itu hak kesulungan saudara jangan dilepaskan. Banyak orang mengingininya itu semua. Kita lihat yang terakhir, Yesus dan keluarga muda. Matius pasal 2 ayat 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan dan mur. Yang siapa yang mau dipersembahkan itu? Bukan kepada Maria, bukan kepada Yusuf. Tetapi kepada Yesus itu diberikanlah emas, mur dan kemenyan. Tetapi Yusuf dan Maria juga menikmatinya. Dia yang menggunakannya. Dia memelihara, dia juga ikut makan semuanya. Saudara, itu namanya bicara keluarga. Hidup kita, keluarga kita, itu keluarga Allah. Ingat itu. Emas, mur, kemenyan. Kita dapat. Bukan karena kita. Karena ada Yesus di dalam diri kita. Amin. Kita boleh menikmati. Kita boleh sambil membawa Yesus dalam hidup kita. Kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, Yesus dan keluarga. Karena kalau tadi kita bicara, saudara, tentang keluarga yang visioner. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan memberikan satu permusuhan antara ular dengan
Hawa, keturunan perempuan ini. Dikatakan keturunan perempuan ini akan menginjak keturunan daripada ular dan meremukkan kepalanya. Dan keturunan ular ini akan menghancurkan, meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Itu menggambarkan Yesus yang mati di kayu salib demi menghancurkan kutuk dan dosa. Ini bicara keturunan, itu bicara keluarga. Sehingga Yesus harus turun di dalam sebuah keluarga. Saudara. Sebab itu dikatakan Yesus dan keluarga. Anak-anak muda, keluarga ini bukan bicara keluarga orang tua saja. Keluarga muda. Engkau sebentar lagi akan masuk di situ. Dan sebelum masuk apa yang harus kamu dapat? Visi itu jelas. Maria dapatkan visi itu jelas. Sebelum punya anak Yusuf, sebelum menikah resmi, baru bertunangan dia dapat visi juga. Jangan cuma menikah karena hawa nafsu, saudara. Saudara harus tangkap visi itu dulu. Tuntunan Tuhan itu apa kepada kita? Oleh sebab itu dikatakan anak muda, jangan kamu menganggap rendah dirimu sendiri karena kamu muda. Anak-anak muda, saudara. Jadi saya mau ingin supaya orang-orang muda ini yang visioner. Yakub visioner, Yusuf dari anaknya Yakub visioner juga. Daniel visioner juga. Saudara lihat semua yang dipakai Tuhan rata-rata visioner semuanya. Kalau kita cuma tahu firman Allah, kita cuma ahli Taurat. Kita bisa ngeritik orang tapi kita tidak pernah pergi ke Bethlehem. Seperti kita kritik orang Majus, wih kamu punya visi hebat juga ya. Bisa tangkap, tidak ngerti firman tapi punya visi jelas. Saya jari kamu ya ayatnya ini loh. Yesus itu lahir di Bethlehem, bukan di sini. Enggak tahu nggak? Aku ini sudah lulusan pendeta sudah lama. Aku sudah 7 gereja pindah-pindah, 6 pendeta sudah mati, aku masih belum. Kesombongannya saudara. Tetapi dia menjadi ahli Taurat. Karena dia tahu firman, tapi dia tidak bisa sampai kepada tujuan. Karena tidak punya visi. Banyak orang yang punya, saudara ngerti firman Allah. Tetapi tidak pernah sampai kepada tujuan. Karena seperti ahli Taurat. Tetapi Tuhan ingin kita harus punya visi dan punya firman Allah. Oleh sebab itu saudara, Yesus dan keluarga muda. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang terakhir. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teladan. Punya visi enggak? Kejarlah keadilan, kesetiaan, damai. Hei anak muda. Betul. Anak muda, engkau adalah anak panah di tangan pahlawan. Jadi dikatakan juga saudara, tadi ayatnya ditampilkan lagi. Jadilah teladan. Luar biasa. Visi harus ditangkap. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini visi, saudara. Jangan saudara, aduh maaf Pak Pendeta. Ini sudah zaman baru. Sebagian ayat harus tidak boleh dikeluarkan lagi. Kesucian, pikul salib, sangat diri nggak boleh ada. Termasuk doa Bapak kami, beri aku makanan secukupnya, nggak perlu. Dulu nggak ada gudang, sekarang ada gudang. Saudara, saya mau kasih tahu. Biarpun orang kaya, kalau sakit nggak bisa makan secukupnya, rasanya nggak enak. Betul saudara, bukan bicara kaya atau miskin. Tapi orang sehat, saudara, makan itu bisa rasa enak. Orang sakit, makan apa saja nggak enak. Jadi secukupnya, luar biasa enggak? Berarti saudara punya rasa makanan. Termasuk firman Allah ini. Jadi ini bukan bicara soal kita miskin. Tapi saudara bukan bicara kekayaan. Apa artinya kaya kalau kamu sakit-sakitan terus? Bukan berarti saya bicara kemiskinan, tidak. Harus tangkap visi ini. Teladan. Anak panah. Kejar keadilan. Kejar. Saudara kalau mengejar saudara, itu cuma satu yang dikejar. Nggak mungkin saudara kejar 2 tempat itu. Kejar sana, kejar sini. Nggak mungkin. Kalau kejar berarti ada sesuatu yang kita kejar.
Setelah kita raih, apa yang kita kejar lagi? Setelah kita raih, apa yang kita kejar lagi? Amin. Luar biasa. Jangan pernah takut. Serahkan dirimu di tangan Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang visioner.